Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nafil, si anak mencari pekerjaan. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku di PHK, dipecat. Jadi ini pengalaman pahit pertama di dunia kerja yang aku rasakan. Jadi di awal tahun 2023, dari akhir tahun 2022 deh, pokoknya bulan Desember kalau nggak salah. Jadi kan tadinya aku kerjanya WFH gitu kan, terus tapi sesekali kita ngantor, terus atasanku tuh nge-WhatsApp nih, besok kumpul semuanya di kantor. Dan kebetulan waktu itu aku izin karena anak aku sakit kalau nggak salah, aku lupa, pokoknya aku izin, aku nggak bisa datang. Nah di situ ternyata ngumpul di kantor itu buat diumumin kalau semua orang di cabang kotaku, kantorku kan pusatnya di Jakarta, terus di sini tuh ada cabangnya di Jogja gitulah, ditutup gitu. Jadi semua tuh di layoff, semuanya dikena PHK. Itu tuh kayak nggak ada, aku merasanya tidak ada aba-aba, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mendapat petir, dia langsung pingsan. Ya sekaget itu. Padahal itu tuh beberapa bulan, seharusnya sebelum di PHK, seharusnya tuh beberapa bulan lagi tuh aku genap 5 tahun kerja di situ dan diangkat jadi karyawan tetap gitu. Setelah 5 tahun kan diangkat karyawan tetap gitu. Tapi belum sampai 5 tahun malah udah bentar lagi 5 tahun tuh malah kena PHK. Itu jujur sedih banget sih. Awal-awal tuh kayak belum sedih sih. Awal-awal tuh kayak masih gak nyangka ya. Tapi seterusnya sedih. Sedih sih. Kayak harus survive sih secepat mungkin. Nah, pas di PHK ini, sialnya perusahaan aku tuh awalnya nggak mau tanggung jawab gitu loh. Jadi setelah PHK kita tuh cuman bakal dikasih 1 kali gaji gitu doang, nggak, harusnya kan dapat kompensasinya, nggak kayak gitu ya hitung-hitungannya. Akhirnya sampai kita harus mengajukan gugatan dulu ke pengadilan dan lain-lain, baru hak kita tuh dibayar. Itu pun nggak semuanya ya, tapi ya alhamdulillah akhirnya dibayar, tapi melalui proses yang panjang. Jadi ini tuh pengalaman PHK yang agak traumatis ya. Ya semua orang kena PHK tuh pasti ya ada traumanya, tapi ini traumatis banget karena itu perusahaannya tidak bertanggung jawab, harus melalui banyak proses panjang gitu baru dibayarkan. Dan itu tuh capek gitu. Kita tuh harus, alhamdulillah kita dibantu banyak orang, banyak pihak yang mau membantu kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi tuh ya itu tuh butuh waktu dan butuh kesulitan teman-teman yang kena PHK juga. Dan itu bener-bener karena kita kan habis kehilangan pekerjaan, pengen segera survive, nyari kerjaan baru gitu. Tapi ini malah kita harus mengajukan banyak gugatan. Terus ada juga beberapa orang, 1 orang sih, dan orang-orang dari pihak perusahaan yang maksudnya tuh tidak mendukung, malah ya udah sih, ya udah ngapain rapat-rapat mengajukan gugatan, lebih baik langsung menjalani hidup yang baru, cari kerjaan ya. Tapi kan hak kita, hanya ada 1 kata, lawan, kata Wijituku. Akhirnya kita mengajukan gugatan dan itu tuh dibayar 1 tahun setelah 1 tahun kayaknya, 1 tahun setelah PHK. Jadi 1 tahun setelah PHK, apa 1 tahun lebih. Yang aku mau cerita, jadi yang paling berat dari di PHK dalam versi aku tuh gini. Jadi aku kehilangan pekerjaan tuh setelah di posisi aku lagi butuh-butuhnya banyak duit ya karena udah punya anak dan lain-lain. Dan ya semua orang pasti butuh duit, tapi ternyata kehilangan pekerjaan dengan status menjadi ibu, punya anak gitu, sudah menikah, punya anak, dan mau dapat pekerjaan lagi tuh sulit gitu. Aku tuh heran banget gak sih sama lowongan pekerjaan yang nyebutin, apalagi usiaku udah 33 tahun ya, udah di atas 30 tahun. Heran banget sama lowongan pekerjaan yang batas usia maksimal usia 27 tahun.
25 tahun. Maksudku apakah orang-orang di Indonesia ini yang usianya 30 tahun ke atas ini pindah aja gitu ke luar negeri apa gimana gitu, apa nggak boleh kerja, apa ya udah menghilang aja gitu, menguap begitu. Nggak paham gitu sama kriteria usia ini. Jadi udah lama banget aku keluhkan ya, maksudnya kenapa harus ada batas usia mencari pekerjaan itu, harus fresh graduate dan lain-lain. Terus yang berpengalaman juga sulit dapat pekerjaan gitu. Jadi harus switch karir ya, harus memulai sesuatu yang baru, dan itu kan juga bukan hal yang gampang ya. Nah, lagi aku mau cerita salah satu pengalaman aku tuh, juga cari daftar kerjaan kan habis PHK. Pernah satu kali tuh sampai tahap interview gitu lah, terus ditanya, sudah punya anak, aku bilang sudah gitu. Terus dia nanya, terus anaknya nanti kalau ditinggal kerja gimana? Terus aku jawab, ya nanti bisa, ya nanti ada caranya lah, kita bisa ke daycare dan lain-lain, aku bilang kayak gitu. Dan tau nggak orangnya bilang apa? Ya udah, mending jaga anak aja di rumah gitu. Ya iya, kalau tidak butuh uang aku mending jaga anak di rumah dan tidak mencari pekerjaan. Maksudku kan, apakah ada gitu bapak-bapak mencari pekerjaan terus ditanya nanti anaknya gimana gitu? Ya itu kan pasti sesuatu yang juga akan dipikirkan oleh orang tua gitu. Kenapa perusahaan sampai, oke mungkin perusahaan akan repot mungkin ya dari sisi perusahaan untuk mempekerjakan seorang ibu dengan anak, tapi jujur itu menyakitkan sih dapat interview yang terus nanti anaknya gimana, mending di rumah aja deh jaga anak. Ya kalau aku Nia Ramadhani, aku di rumah aja jaga anak, nggak usah nyari ngelamar pekerjaan ke perusahaanmu besti. Maksudnya ya sesuatu yang nggak logis sih menurutku waktu itu. Sampai sekarang tuh masih nggak logis. Terus yang aku rasain lagi dari di PHK itu shock ya. Ini yang ya, maksudnya aku lihat tadi, aku bahas kayak petir di siang bolong gitu. Sampai sekarang tuh kalau membayangkan hari itu tuh bener-bener kok bisa ya gitu. Padahal ya namanya juga hidup ya, kadang-kadang kita tiba-tiba mendapatkan kejutan yang tidak menyenangkan, dan kita harus bisa beradaptasi dengan itu dengan cepat gitu. Udah sih, aku mau cerita itu aja. Kasih ya, doakan aku semoga cepat dapat kerjaan. Assalamualaikum.